Putri Nikita Mirzani, Laura Mezani atau Loli kembali menjadi sorotan publik. Di tengah tindakannya kabur dari rumah aman, Loli memberikan pernyataan yang membuat heboh. Seolah memendam amarah yang teramat dalam kepada sang ibu yakni Nikita Mirzani, Loli sampai berani berucap kalau seorang anak tidak harus takut dengan ibu hanya karena mereka yang melahirkan. Diketahui, Loli memilih menemui pengacara sang kekasih Fadel Bajideh yakni Razman Nasution ketimbang ibu kandungnya sendiri. Ia juga mengaku kabur dari rumah aman karena merasa tidak betah. Bahkan Loli tiba di Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat dini hari 10 Januari 2025 ditemani Razman Nasution. Melihat video tersebut, netizen yang budiman pun membanjiri dengan berbagai komentar pedasnya untuk Loli. Bahkan ada yang menyebut bila sikapnya tersebut melebihi malin kundang. Bahkan tidak sedikit netizen yang budiman menyerukan aksi boikot untuk Loli. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tuh heran sama orang yang bilang jangan takut buat ngelawan sama orang-orang tua kalian cuma karena mereka tuh ngelahirin kalian. Misalnya orang tuanya tidak bertanggung jawab, tidak ngasih perhatian, tidak ngasih haknya anak, oke lah kalian bisa benci sama orang tua kalian. Kalau orang tua kalian sudah memberikan segalanya dan kalian masih ngomong kayak gitu sama orang tua, wah itu keterlaluan sih. Jujur sebagai anak, aku pun pernah ya ngerasain yang namanya benci dan kesel sama orang tua. Tapi nggak pernah terlintas dalam pikiran aku bisa ngelawan sama orang tua cuma gara-gara mereka tuh ngelahirin aku. Memang anak itu nggak pernah milih untuk dilahirkan sama orang tuanya, tapi orang tuanya pun nggak bisa memilih anak mana yang mau mereka lahirkan. Kalau bisa milih juga pasti orang tua aku pengennya aku jadi anak yang baik, yang nurut, yang gak pernah ngelawan kan sama orang tuanya. Aku ya sampai udah umur 28 tahun dan udah punya 2 anak pun kalau tiap sakit itu pasti selalu nangis sama orang tua. Kebayang kalau misalnya aku ngomong kayak gitu sama orang tua aku gimana gak hancur coba perasaan mereka. Lagi orang tua kalian masih bertanggung jawab, masih memberikan yang terbaik untuk kalian, untuk anaknya, ya udah bahagiakan aja mereka. Baik-baiklah sama orang tua kalian selagi mereka masih hidup karena di luaran sana masih banyak anak-anak yang justru nggak bisa berbakti sama orang tuanya ya karena orang tuanya tuh udah nggak ada. Aku setuju sama pernyataan Laura Mirzani yang mengatakan bahwa anak nggak pernah minta untuk dilahirkan. Tapi dari perspektif aku sebagai orang tua. Karena gini loh, ada 2 perspektif yang bisa dibilang ini tuh kontradiktif gitu. Perspektif yang pertama, bahwa anak memang nggak pernah minta untuk dilahirkan. Kemudian yang kedua, bahwa orang tua melahirkan anaknya itu dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Nah, 2 perspektif ini kalau digenggam sama pihak yang tepat akan melahirkan tindakan yang tepat. Contohnya gini, sebagai orang tua, kita memang harus menyadari bahwa anak kita emang nggak pernah minta untuk dilahirkan. Makanya kita harus memberikan yang terbaik untuk anak kita. Sementara kalau dari perspektif anak seharusnya juga menyadari bahwa orang tua sudah melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawanya. Makanya kita harus hormat, harus patuh sama orang tua tanpa mereka minta pun gitu loh. Nah tapi kalau 2 perspektif ini ketuker, si orang tua yang berpikir bahwa aku udah ngelahirin kamu dengan mempertaruhkan nyawaku, yang ada adalah si orang tua ini menuntut banyak hal ke anaknya gitu. Begitu juga sebaliknya kalau si anak yang berpikir aku nggak pernah ya minta untuk dilahirin, makanya suka-suka aku, nggak usah ngatur gitu kan. Jadi statement Loli itu nggak salah. Statement yang mengatakan bahwa anak nggak minta dilahirkan sama orang tua itu nggak salah. Tapi itu seharusnya orang tua yang berpikir kayak gitu loh, bukan anak yang menuntut untuk jangan diatur-atur karena nggak pernah minta untuk dilahirkan itu tadi gitu. Jadi hati-hati deh buat adik-adik yang masih remaja, utamanya jangan terlalu ngikutin kasusnya si Loli ini, jangan pernah dengerin statement dia. Aku pun ngerasa kenapa aku harus pick up di kasus ini, karena aku lihat Loli ini udah bukan, ini urusan-urusan aku ya, enggak, dia udah di level yang menginfluence. Jadi statement dia itu sifatnya ajakan. Jangan mau takut sama orang tua kalian hanya karena mereka udah ngelahirin kalian. Kayak gitu kan kurang lebih statementnya. Intinya udah ajakan gitu. Dia
menginfluence, dan itu bahaya banget kalau sampai ditonton sama remaja-remaja yang mereka itu ada di fase yang masih labil, apalagi lagi habis dimarahin sama orang tuanya, tiba-tiba buka sosmed lihat statement Loli kayak gitu, itu bisa keseret banget gitu kalau lagi di fase labil. Dan itu aja sih. Kalau ada yang salah mungkin dari apa yang aku sampaikan boleh diluruskan, karena aku di sini juga bukan pakar apa-apa, bukan psikolog, aku bukan siapa-siapa. Aku cuma ingin menuangkan keresahan aku sebagai orang tua yang juga pernah jadi anak gitu. Ya, prinsip orang itu beda-beda ya Lol ya. Kalau ini prinsipku dan prinsipnya banyak sekali orang. Kita jangan takut sama orang. Selama kita benar jangan takut. Walaupun dia itu adalah polisi, tentara, kemudian penguasa, bahkan presiden sekalipun. Kalau kita benar jangan takut. Betul. Benar itu, sikap seperti itu benar. Terus nggak usah takut juga sama setan, demit, jin. Ya benar, kalau kita itu beriman, lawan diri kita pada saat ada ketakutan-ketakutan pada makhluk astral seperti itu. Betul juga. Terus, kalau misalnya ada penjahat, tawuran, anak pang, nggak usah takut. Kalau digertak, kita ganti gertak. Kalau nyalinya cukup, boleh. Tapi, takutlah sama orang tua. Takutlah jika kita sudah tidak dapat doanya, terutama ibu. Jangan sampai kita itu tidak didoakan lagi. Jangan sampai kita menyakiti orang tua kita, ibu dan bapak, kemudian terlontar dari mulut orang tua kita itu kata-kata yang mendoakan kita jelek. Takutlah seperti itu, karena kalau kita sudah nggak dapat doa, apalagi dapat doa yang jelek karena ibu dan bapak kita itu sakit hati sama kita, beneran hidup kita itu akan lebih susah. Terserah ya, percaya atau nggak percaya. Kalau aku sih percaya, dan ini prinsip. Kalau Loli bilang nggak usah takut pada orang tua, mentang-mentang dia sudah melahirkan kita. Astagfirullah, aku takut loh Lol. Kamu yang ngomong seperti itu, tapi aku yang takut. Beneran. Walaupun aku nggak ngefek apa-apa di aku, yang dapat efeknya itu kamu. Tapi bener-bener merinding, sakit hati dengar kamu seperti itu. Beneran, ini prinsip ya. Sekali lagi, ini prinsipku dan prinsipnya banyak orang. Boleh nggak takut sama seseorang, nggak takut sama siapapun, boleh. Tapi takutlah pada orang tua, terutama ibu. Takut kalau kita itu nggak didoain. Takut kalau keluar kata-kata atau sumpah serapah dari ibu kita untuk kita. Itu ya terserah kamu sih loh. Hidup-hidup kamu yang kena getahnya nantinya. Andaikan boleh bersaran ya, jangan gitu loh. Kalau nggak suka sama orang tua, diem. Apapun harus kita lakukan agar kita tetap dapat doanya dan kita tidak dapat sumpah serapah yang buruk. Andai bisa ngomong ke kamu, menyarankan. Saya bukan siapa-siapa. Saran saya diterima monggo, nggak diterima ya udah. Jangan takut ngelawan orang tua. Itu statement dari Loli, anaknya Nikita Mirzani. Saya tuh nggak pernah ngikutin perkembangan kasus artis-artis ya. Apalagi bermasalah kayak gini, jarang banget saya mau nimbrung. Tapi denger statement Loli ngajarin orang-orang ya, terutama anak-anak yang nonton, karena kan diposting kan di TikTok dimanapun itu berada. Jangan takut untuk ngelawan orang tua. Bapak ngasah uaknya, iya. Bapak kelawin ngasah uaknya, Loli, iya. Tuh kalau nonton adik saya, apa anak saya kelak nonton, contohnya pula, ya kan, amit-amit cabang bayi ya. Loli, saya nggak kenal sama kamu ya, tapi saya tahu lah sedikit-sedikit. Saya mau komentari tentang statement itu. Statement kamu itu Loli bukan cuma ngancurin perasaan emak kamu Nikita Mirzani, tapi kamu ikut menghancurin
perasaan anak-anak yatim piatu dan juga anak-anak broken home yang nggak dapat kasih sayang dari orang tua, dan yang nggak dapat lagi kasih sayang dari orang tua. Karena apa? Karena udah meninggoy. Saya Loli sebagai ibu ya, saya bicara sebagai ibu, nangis saya baca, dengar dan lihat statement kamu, apalagi emak kamu Loli. Saya sampai ya Allah, kayak mana lagi nih woi. Saya sampai berdoa Loli buat kamu, supaya Allah bukain pintu hati kamu hidayah, biar ngetok pintu hati kamu yang disampuk belis itu ya, biar keluar belis taun cacang babuy dari dalam hati kamu itu, biar keluar, biar ngeliat gitu. Nah Loli, saya baru nganak satu, ini anak pertama saya, dan saya tahu betul Loli gimana rasanya melahirkan. Sampai di ujung ubun-ubun nyawa ini Loli, rasanya tidak akan ada rasa lain jika belum melahirkan Loli. Kamu hanya kayak gitu Loli, belum menjadi ibu. Kamu sanggup ngelawan mak kamu sanggup buat statement jangan takut ngelawan orang tua segala macam, karena kamu belum jadi orang tua Loli. Tapi kalau kamu udah jadi orang tua Loli, ngelihat anak kamu tidur pun kamu bisa nangis Loli, apalagi ngelihat anakmu ngelawan sama kamu. Saya jarang banget mau komen-komen orang ya, nggak mau saya ikut campur urusan orang, tapi ini berhubungan dengan anak dan ibu. Berhubung saya sudah menjadi ibu dan sekaligus saya sudah, ya orang tua saya sudah nggak ada. Gila sih ya, sampai ke ubun-ubun merinding saya baca dan lihat video itu. Saya nggak tahu ya perasaan apa, kegiatan apa, amarah seperti apa, momen seperti apa yang ngebuat Loli, yang ngebuat kamu itu benci banget sama mak kamu itu, saya nggak tahu. Tapi Loli, yang harus kamu tahu, mak kamu itu Loli ngandung kamu itu bukan sehari 2 hari, 3, 4, 5 jam, tapi 9 bulan 10 hari, bisa lebih. Ya Allah, melahirkan kamu tuh Li bukan kayak ngeludah ya, bukan ngeden ya, dan itu nggak mungkin dia 2 menit ngeden sakit kontraksi itu Loli. Ya Allah, kayak nyawa kamu udah di ujung ya. Nah itu rasanya Loli. Dan satu lagi, semoga masyarakat Indonesia ini berbondong-bondong ngedoain kamu ya Loli. Semoga hati kamu kebuka, Allah bukain hidayah buat kamu. Semoga kamu tuh yakin dan ngerasa benar-benar udah kejauhan kamu itu Loli. Pulang Loli. Ingat emak kamu, doa emak kamu itu Loli bisa nembus langit, bukan doa Rasman ataupun yang lain-lain, apalagi doa Padel ya. Kamu ya Allah ya udahlah ya, saya sedih betul woy. Sakit saya sebagai anak yatim piatu dan saya seorang ibu, sakit bener saya dengar perkataan seperti itu. Ya udahlah.